Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan presentasi mengenai materi etika berinternet. Untuk anggota kelompoknya, yakni saya sendiri, Roni Almuzadi, dan Alif Afzad, Muhammad Agung Baidowi, Suharyanto, Vicky Hardianto. Untuk pembahasannya, poin pertama, pengertian etika berinternet. Poin kedua, tujuan etika berinternet. Poin ketiga, manfaat etika berinternet. Poin keempat, jenis etika berinternet. Poin kelima, kewajiban berinternet. Poin keenam, larangan berinternet. Dan poin ketujuh dan yang terakhir, pelanggaran berinternet. Langsung saja untuk poin pertama, yakni pengertian etika berinternet. Etika berinternet adalah tata cara atau perilaku dalam menggunakan media, baik itu media sosial atau media online. Etika berinternet atau netiquette dimaksudkan agar para pecandu maupun pemula media bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan apa itu etika berinternet. Nah, seperti kita berkomunikasi sama orang lain di media sosial, dalam hal ini kita harus memiliki pedoman seperti kayak aturan agar kita itu tidak menggunakannya secara semena-mena atau seenak diri. Langsung saja untuk poin kedua mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Tujuan etika berinternet. Tujuan etika berinternet yaitu untuk mengatur perilaku seorang dalam berkomunikasi di dunia maya. Etika berinternet mulai mengalami kemunduran baik oleh publik figur maupun masyarakat secara umum akibat kurang memahami etika berinternet secara utuh dan menyeluruh. Tujuan etika berinternet adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan segenap pengguna dalam mengakses beberapa website atau referensi untuk dijadikan bahan ajar atau pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Contohnya etika berinternet yaitu ketika kita berhubungan dengan seseorang atau apa, kita harus menggunakan dengan kata-kata yang sopan, baik. Ya, sekian itu yang bisa saya jelaskan tujuan etika berinternet. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya selanjutnya. Manfaat etika berinternet. Seseorang dapat menghargai pengguna lain, menjaga keharmonisan dalam dunia maya. Berbagai referensi lebih bijaksana menggunakan internet dan memberikan klarifikasi atas posting yang menyimpan dari aturan umum oleh The Internet Engineer DevOps atau gugus tugas rekayasa internet. Contohnya keharmonisan dalam harga kita hargai seseorang. Dan itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon lanjut.
Monggo selanjutnya dilanjut. Selanjutnya, Ya, saya lanjut. Teknik etika berinternet dibagi menjadi dua, yaitu etika pribadi dan etika publik. Etika berinternet secara pribadi yang dimaksud seperti one-to-one communication yang menjaga komunikasi antar individu, sedangkan one-to-one etik yang menjaga etika antar individu. Salah satu contoh etika ketika seseorang melakukan percakapan dalam dunia maya yang tidak terjadi ketersinggungan yang berujung lapor-melapor. Dan kedua, etika publik. Etika berinternet antara pribadi dengan publik seperti berkaitan dalam urusan satu orang dengan organisasi atau komunitas. One-to-many communication atau one-to-many etik adalah menjaga komunikasi atau etika perorangan dengan kelompok seperti seseorang yang dilaporkan atas dugaan Undang-Undang ITE tentang pasal pencemaran nama baik. Dan bisa dilanjutkan. Monggo untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Siapa selanjutnya? Monggo Mas Anton. Jadi di sini selanjutnya adalah kewajiban berinternet. Dalam menjalankan kewajiban berinternet menurut aturan inti etika berinternet atau netiquette oleh the Internet Engineering Task Force (IITF) atau gugus tugas rekayasa internet adalah sebagai berikut, yaitu adalah menjaga tersinggungan dengan menyerang orang lain dengan penggunaan kata sarkasme. Nah, di sini seseorang banyak yang ketika menggunakan media sosial tidak menjaga ketersinggungan atau sering menggunakan kata-kata yang berbau sarkasme, artinya yang terlalu frontal, terlalu vulgar, yang kemudian bisa menyinggung pengguna lain sehingga ya tadi yang dijelaskan dalam jenis etika itu, yaitu lapor melapor, baik itu atas pencemaran nama baik atau bahkan menulis postingan yang itu tidak berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, etika dan moral tetap berlaku seperti halnya di dunia nyata. Nah, kewajiban berinternet ini di kalangan dunia maya itu sudah mulai terkikis karena orang-orang menganggap karena kalau di dunia maya itu karena tidak berpapasan langsung dengan orangnya. Nah, sehingga etika dan moral itu tidak terjaga. Nah, ini perlu diulas kembali, perlu dihidupkan kembali dalam dunia maya, yaitu termasuk dalam kewajiban berinternet. Nah, yang ketiga adalah mempertanyakan sumber informasi yang belum terjamin validitas dan keasliannya. Nah, ini seperti sekarang ya, memang terjadi ada antara hoax, kemudian antara ada ujaran kebencian atau hate speech, yang kemudian banyak orang-orang yang ketika misalkan adalah salah nah itu banyak sering yang biasanya yang lebih tersinggung, orang yang lebih lebih terangsang ketika diberikan informasi itu yang sifatnya provokatif dan itu tidak tervalidasi gitu, sehingga orang-orang itu belum mempertanyakan. Nah, mempertanyakan sumber informasi yang belum terjamin validitas dan keaslian ini termasuk dalam kewajiban berinternet. Karena apa? Karena kita bisa Gimana ini selanjutnya? Piye Ron selanjutnya Ron? Iki
masih join. Oh, dilanjut selanjutnya ya. Selanjutnya Mas. Untuk poin selanjutnya, larangan berinternet. Larangan di sini ada larangan atau hal-hal yang harus dihindari ketika menurut dihindari aturan inti etika berinternet oleh The Internet Engineering Task Force atau IETF atau gugus tugas rekayasa internet antara lain. 1. Menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. 2. Membuat atau mengirim informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga menyimpang atau distorsi informasi. Ketiga, menyerang nama baik seseorang secara pribadi dengan maksud mendiskreditkan atau menjatuhkan harkat dan martabatnya. Untuk yang poin terakhir, mengirim informasi tentang data seseorang baik secara individual maupun institusional untuk mengganggu ketertiban umum dalam rangka untuk mengelabui pengguna lain. Halo? Nah, untuk Kedengeran, Mas? bisa dilanjut. Sudah, Mas? Dengar, Mas? Untuk pelanggaran berinternet sendiri, pelanggaran berinternet sebagai berikut, seperti pemalsuan identitas, pencurian informasi, spam, penulisan huruf kapital dengan sengaja, memprovokasikan orang lain, melakukan anjuran kebencian atau hashtag, melakukan tindakan melawan hukum. Untuk pemalsuan identitas yaitu kayak seperti akun-akun media sosial yang tidak sesuai dengan orangnya itu. Terus yang kedua, pencuri informasi. Seperti halnya kita mencari informasi di internet, tetapi kita tidak tahu apakah informasi itu merupakan hal untuk pribadi atau yang lain. Untuk spam sendiri, kita tidak boleh. Seperti di media sosial, kita menyepam sesuatu bentuk informasi atau apa. Itu juga merupakan larangan. Untuk contoh memprovokasi orang lain, kita semisal mempunyai musuh atau apa di media sosial, kita tidak boleh. Seperti kayak memprovokasi orang untuk membenci orang itu sendiri. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke Mas Roni. Untuk kesimpulannya, etika berinternet dapat dijalankan dengan baik jika semua pengguna atau user berbagai platform media memahami pengertian, tujuan, manfaat, dan lain-lain secara utuh dan menyeluruh. Lebih bijaksana memberikan komentar atau pernyataan baik untuk orang lain maupun kepada diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku perwakilan dari kelompok 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam video tersebut terdapat sebuah kesalahan teknis, yakni gambar atau wajah dari para anggota kelompok tidak muncul di layar dan tidak memungkinkan untuk membuat video lagi karena anggota kelompok yang lain disebutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait hal itu.